Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas ada sebuah video di YouTube. Ini tampilannya di video ini menyebutkan Bank Indonesia akan menggunakan koin Pi sebagai alat transaksi jual beli langsung tanpa tanpa ditukar dengan rupiah. Nah, ini jelas sepanjang yang saya ketahui sampai detik ini alat untuk jual beli atau alat pembayaran yang sah itu masih rupiah, bukan yang lain, bukan dengan koin Pi atau kripto atau yang lain. Nah, ini jelas saya telusuri tidak ada berita yang bisa dipercaya yang menyebutkan koin Pi bisa ditukar dengan barang tanpa perantara rupiah. Nah, di sini disebutkan betul kalau saya lihat berita ada sebuah berita Bank Indonesia akan segera luncurkan uang digital, meluncurkan. Nah, di sini Pi Network terbukti sudah. Terbukti apa? Terbukti apa? Kalaupun BI meluncurkan uang digital, itu bisa saja terjadi, tapi bukan berarti koin yang lain bisa dijadikan alat pembayaran. Nah, ini saya cari berita, ini sempat viral juga, ini beritanya sudah lama. Ada warga viral menukarkan uang dengan dirham. Maksudnya dirham dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, di situ BI memberikan tanggapan. Nah, ini berita dari kompas.com, viral transaksi pakai dinar dan dirham. Nah, BI angkat bicara, cuman rupiah alat pembayaran yang sah di NKRI. Ya, jadi untuk saat ini sampai detik ini belum ada kabar sebagai alat transaksi pakai yang lain. Ini untuk alat pembayaran yang sah. Kalaupun ditukar dengan yang lain tanpa perantara uang, itu namanya barter. Uang fiat, uang apa itu uang fiat? Uang fiat adalah uang yang diterbitkan atau diresmikan oleh pemerintah gitu. Nah, bagaimana transaksi tanpa uang? Apakah bisa? Bisa. Namanya barter. Itu barter. Misal, ada pedagang sayur, misalkan dagang. Kita mau belanja, tidak ada uang, tapi punya beras. Bisa ditukar dengan beras dengan nominal sesuai. Misalkan harga beras 8.000, nah harga sayuran juga itu patokannya harus 8.000 juga. Begitu. Jadi barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara kedua pihak tanpa perantara alat tukar, yakni uang. Jadi barter itu tukar menukar tanpa perantara uang. Bisa barang dengan barang, bisa barang dengan jasa. Ini menarik, ada sebuah komentar sempat ini sumbernya dari Om Titus. Nah, ini jadi ini katanya contoh uang kertas, ini yang di lingkari merah ya. Contoh uang kertas ditukar dengan gula, apa namanya kalau bukan barter? Kalau misalkan uang kertas atau uang fiat lah, uang fiat itu yang diterbitkan oleh pemerintah,
ditukar dengan gula apa itu bukan barter. Barter itu pertukaran. Nah, ini saya tampilkan lagi. Barter itu adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar, yakni uang. Begitu. Kalau misalkan ini di komentar contoh uang kertas ditukar dengan uang, maksudnya ditukar dengan gula, itu bukan barter. Karena sudah menggunakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau misalkan gula ditukar dengan misalkan terigu, itu barter. Misalkan teman-teman punya gula, butuh tepung. Karena uang misalkan belum dicairkan, misalkan atau memang tidak ada uang, bisa ditukar. Itu barter. Pertukaran barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Kalau barang dengan uang itu namanya jual beli. Memang itu barter dulu sebelum ada uang fiat, itu transaksi perdagangan memang lewat barter. Tapi kelemahannya barter, misalkan kita butuh sesuatu, misalkan butuh beras, nah kita harus menukarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh yang mau kita tukar. Kalau misalkan tidak butuh, ya buat apa? Misalkan ada penjual yang punya stok beras melimpah, kan tidak mungkin ditukar dengan beras karena memang sudah banyak. Ini kelemahannya barter gitu. Nah, ini sangat-sangat heran juga sih dengan berita. Ya memang sih ini hoax, karena saya cek di berita-berita yang lain ini tidak ada. Ini hanya ada di channel YouTube ini saja. Entah apa namanya, tapi yang jelas ini menyebarkan hoax. Sampai detik ini saya jelaskan belum ada transaksi jual beli tanpa maksudnya transaksi jual beli sampai detik ini masih pakai uang yang disahkan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia yaitu rupiah. Berarti kalau mau transaksi harus pakai rupiah. Kalaupun tidak pakai rupiah dengan barang lagi, itu barter. Barter pun harus sesuai dengan nilai value-nya. Kalau tidak ada nilainya, itu ya tidak bisa juga. Misalkan batu ditukar dengan mobil. Batu kan tidak ada harganya. Kecuali yang punya mobil itu mungkin tidak waras lah. Mau tukar mobil dengan batu itu kan tidak sebanding. Masa mobil ditukar dengan batu misalkan. Kalau mobil mau misalkan mau ditukar dengan suatu barang yang memang harganya sepadan, sesuai atau minimal sama. Ya memang betul bisa, misalkan ada mobil batu satu, misalkan punya mobil pengen bangun rumah dibarter dengan batu, tapi batu juga mungkin berapa kubik, ya bisa. Kalau misalkan batu sesuai harga, misalkan satu mobil itu berapa atau satu kubik berapa, bisa. Tapi kalau misalkan cuman batu sebesar jempol, ya tidak bisa karena memang tidak sesuai harganya. Nah, makanya ini ada komentar, ini saya tidak ikut komentar, cuman senyum-senyum saja ketika ada komen contoh uang kertas ditukar dengan gula, apa namanya kalau bukan barter. Itu bukan barter. Dalam pelajaran ilmu ekonomi dasar tidak ada yang namanya tukar menukar uang dengan barang itu disebut barter, bukan. Kalau misalkan ada pelajaran seperti itu, coba tunjukkan di mana, saya ingin belajar begitu. Jadi ini sangat menggelitik sekali sih, tapi ya kalau misalkan punya harapan ya boleh-boleh saja. Misalkan saya berharap suatu saat nanti koin ini
bisa dijadikan alat pembayaran. Boleh, itu namanya harapan. Tapi kalau misalkan sudah menyebar hoax, itu yang tidak boleh. Karena ini saya pernah baca berita yang eh, dari Kompas, transaksi pakai dinar dirham pun itu tidak boleh, karena itu harus pakai uang rupiah karena kita tinggal di bumi NKRI. Jadi kesimpulannya, sepanjang yang saya ikuti, mungkin saya pemahamannya kurang. Kalau misalkan ada yang lebih paham, silahkan di kolom komentar. Misalkan ada transaksi pakai, selain pakai rupiah, itu sudah saya jelaskan, itu bisa juga, tapi namanya barter. Kalau misalkan pakai mata uang lain, ya sampai detik ini belum bisa. Pakai dolar pun itu harus dirupiahkan dulu. Itu dolar loh, dolar Amerika harus dirupiahkan dulu kalau mau transaksi di NKRI. Misalkan ada bule berkunjung ke Bali, ya bawa rupiah, tidak pakai dolar. Begitu. Mungkin cukup sekian. Jadi ini jelas hoax. Kalau menurut saya, kalau ada pandangan lain ya silahkan. Sebelum diakhiri, kalau misalkan kalian suka dengan video-video saya, silahkan jangan lupa di subscribe biar dapat info terbaru. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.